Sistem percepatannya bagaimana? Jadi saya itu sering saya katakan kepada teman-teman, dalam jangka 7 bulan kurang lebih saya itu punya ratusan ekor dengan 5 pasang indukan ya. 5 pasang indukan perkutut Mojopahit saya percepat dalam jangka 7 bulan jadi ratusan ekor ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam koman ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman, kali ini saya membahas tentang percepatan peternakan perkutut ya. Jadi dengan sistem ini saya alhamdulillah 3 tahun ternak itu punya ratusan pasang ya. Nah, dan ini alhamdulillah modal dari kutut, jual kutut dan seterusnya. Jadi kutut jadi kandang, kutut jadi perkutut lagi, kutut untuk sewa lahan. Ini saya lakukan alhamdulillah sampai berproses sekarang 5 tahun jalan beternak. Alhamdulillah saya sudah mapan, dalam arti jual beli sudah lancar, jual produk sendiri saja. Kalau dulu kan awalnya saya dengan belantik juga gitu, dengan belantik dan ya belantik dan jual produk sendiri ala kadarnya berapa ekor. Oke, langsung saja. Sistem percepatannya bagaimana? Jadi saya itu sering saya katakan kepada teman-teman, dalam jangka 7 bulan kurang lebih saya itu punya ratusan ekor dengan 5 pasang indukan ya. 5 pasang indukan perkutut Mojopahit saya percepat dalam jangka 7 bulan jadi ratusan ekor ya. Ratusan ekor itu berapa ya? 100 lebih pokoknya. Ya nggak nyampe 200 lebih, nggak nyampe, pokoknya 100 lebih lah. Nah dari sinilah saya jadikan indukan dan akhirnya indukan itu saya jual laku alhamdulillah 2 juta, 2 juta setengah satu pasang. Saya buat sewa lahan, saya buat kandang dan lain-lain. Tentunya semua untuk yang paling primer adalah kebutuhan keluarga. Oke, yang pertama ketika Anda pengen melakukan percepatan, Anda siapkan minimal, ini minimal 2 pasang indukan terbaik. Kalau saya 5 ini pun melalui perjalanan proses panjang yang saya piara dari anakan, karena dulu saya modalnya nipis ya, modalnya sedikit. Kalau Anda pengen 5 pasang langsung ya monggo ya. Tetapi yang saya mau ceritakan di sini bukan yang 2 pasang tapi 5 pasang yang saya proses ya. Saya cerita dengan apa yang saya lakukan. Mungkin teman-teman bisa lihat di video yang lain ya. Ini sudah saya sampaikan, ini saya sampaikan lagi. Fungsinya untuk apa teman? Untuk menekan teman-teman dalam mengarungi ternak perkutut ini. Jangan sampai Anda menyesal di kemudian hari. Tanpa melakukan percepatan Anda akan lambat dalam beternak. Oke, khusus ini saya khususon orang yang pernah beli perkutut di tempat saya. Semoga modal Anda cepat kembali dan melakukan pengembangan tentunya. Oke, yang pertama, ketika Anda punya 5 pasang indukan terbaik, ini biasanya yang saya amati minimal 1 pasang ini punya 3 indukan crossing ya. Dari 1 pasang indukan terbaik itu harusnya Anda punya 3 indukan crossing lokal biasa sebagai percepatan. Oke, paham ya? Jadi saya punya 5 pasang, berarti saya punya 15 indukan crossing. Nah, caranya bagaimana? Caranya begini. Kita setting indukan 15 pasang ini bertelurnya itu imbang dengan perkutut Mojopahit terbaik kita. Nah, ketika indukan crossing ini sudah bertelur dan indukan Mojopahit kita bertelur, kita titipkan telurnya. Jadi telur yang crossing ini dibuang. Telur Mojopahit itu untuk menggantikan yang telur crossing tadi. Loh Mas, apakah itu nanti tidak menyalahi kodrat? Tidak ya. Kita buang telurnya pun juga kita niati dengan baik. Kita sedekahkan ke makhluk Allah yang membutuhkan. Selesai ya. Jadi memang suatu perjuangan itu harus ada pengorbanan itu. Tanpa skill seperti ini saya juga akan jadi peternak kecil, mungkin 100 pasang ke bawah sampai sekarang. Tapi alhamdulillah sampai sekarang sudah punya ratusan ya, ratusan pasang. Mungkin ada sekitar 300-an lah. Kotak saya itu 300 lebih ya. Kayak gampang 300 pasang.
Jadi sistemnya seperti itu. Nah, untuk pemindahan telur teman, itu yang terbaik kalau saya sendiri itu untuk belajar. Untuk belajar itu sebenarnya pagi hari, ya. Pagi hari itu baik. Karena apa? Setelah kita titipkan telur tersebut, kita bisa memantaunya sampai sore hari. Apakah telur tersebut diengkrami oleh babuannya atau crossingnya tadi. Karena kita belajari kan itu. Karena bukan telurnya yang diengkrami, adalah telur Majapahit. Nah, nanti Anda titipkan itu di pagi hari. Anda survei. Kalau sampai sore hari mau mengkrami berarti bagus. Ya, bagus, insya Allah menetas. Nah, untuk umur teman, telur yang Anda titipkan ini harusnya lebih tua. Jadi telur Majapahitnya ini lebih tua dengan telur crossingnya, ataupun imbang, paling enggak imbang. Ya, jadi telur Majapahit ini umur 4 hari kan sudah kelihatan embrionya. Ya, jadi kalau bisa itu menitipkan itu kisaran 4 hari. Jadi sudah kelihatan telur itu isi atau tidaknya. Oke. Jadi umur 4 hari sampai 5 hari itu sudah kelihatan kok. Kalau isi itu biasanya ada urat merahnya, sudah kelihatan. Nah, Anda titipkan di situ. Kalau Anda nggak tega, ya umur 1 sampai 2 hari sebelum ada embrionya Anda buang, Anda ganti telur Majapahit tersebut. Ya. Sekali lagi ini ranahnya percepatan, ini ranahnya bisnis, ya. Karena tanpa percepatan seperti ini, kita tidak akan mampu mengikuti pasar karena kita modal sedikit. Ya, ya tadi cara menitipannya seperti itu. Telurnya paling enggak seumuran atau lebih tua dari Majapahitnya. Misal Majapahit umur 4 hari, indukan crossing umur 1 sampai 2 hari. Titipkan, bisa. Itu yang saya lakukan. Bahkan saya itu pernah nitipin telur Majapahit itu umur 13 hari, 12-13 hari, crossingnya baru bertelur 2 hari, saya titipin. Alhamdulillah netas dengan baik. Ya diloloh dengan baik. Nah, di sini bisa jadi tolak ukur teman-teman dalam percepatan. Ya. Kalau tanpa percepatan seperti ini sulit untuk berkembang, teman. Ya, Anda keluar modal banyak dan tentunya tidak akan efisien. Ya, karena kalau terjadi overbuy seperti ini, anak belum mandiri sudah bertelur lagi tanpa Anda punya crossing seperti yang saya bilang, selesai. Ya, selesai. Nah, untuk lagi teman, jadi penitipannya seperti itu. Nah, apalagi masalah telur itu sudah. Oh, untuk cara pemindahan telur itu usahakan tangan jangan langsung masuk ke bawah burung. Ya, pokoknya dilatih. Caranya latih caranya latih itu tangan biasakan di dekat, meskipun kita nggak ambil telur, kita tangan usahakan itu sering lihat perkututnya, tangan sering ditaruh di atas telur perkutut yang angkrem, itu sangat membantu menjinakkan perkutut tersebut. Karena kalau perkutut telurnya yang kita ambil itu tidak jinak, atau perkutut yang kita taruhin telur itu tidak jinak, secara otomatis ketika kita ambil telurnya, dia akan mengepakkan sayapnya, marah kalau orang. Nah, disitulah nyali kita diuji. Karena sekali kita meleset, telur pecah. Ya, telur pecah. Dan kalau telur pecah, itu biasanya mental kita down. Ya, telur terbaik kita pecah, down. Saya juga pernah mengalami hal yang sama. Ya, Masan apakah percepatan dulu Masan selalu berhasil? Tidak juga. Saya itu di kisaran Majapahit Cemani, 1 ekor laku 500. Waktu itu kan 500 mandirian baru nyampe itu 500. Itu saya percepatan 5 indukan itu gagal total. Dalam arti ya menetas, cuma enggak diloloh. Menetas jatuh. Nah, hal-hal inilah telur anakan jatuh, telur pecah ini jadi pemicu semangat saya. Nah, perbandingannya gini teman. Jadi kalau tidak saya percepat, perkutut satu pasang ini dalam 1 bulan, 2 bulan jalan baru punya anakan 2. Tetapi kalau saya percepat, 1 bulan bisa bertelur 3 kali. Mosok toh arek mati terus. Ya, kalau 3 kali bertelur otomatis 6 butir. Ini saya titipan 3 indukan, masa toh enggak netes 1 atau 2. Nah, disinilah saya spekulasi mateng, akhirnya tetap saya percepat. Nah, ini juga bisa jadi
pemicu teman-teman dalam mempercepat produksi tadi ya. Jadi untuk perbandingan, nak tak percepat hasilnya sekian, kalau tidak saya percepat hasilnya sekian. Nah, ini bisa jadi tolak ukur Anda sehingga memacu semangat Anda, tidak takut pecah dan tidak takut anaknya mati ya. Jadi sistemnya seperti itu. Oke teman-teman, jadi sistem percepatannya seperti itu. Nah, untuk lebih cepat lagi teman, nah waktu itu saya punya 5 pasang indukan Majapahit, 15 pasang crossing, 4 pasang puter. Nah, untuk penitipan ke puter teman, itu kalau saya sendiri paling efektif itu umur sekitar 10 hari ke bawah, 5 hari ke atas. Jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Nah, ini kalau pakai puter loh ya. Kalau nggak pakai puter cukup di baguan. Kalau Masan pakai puter nggak? Waktu itu saya pakai puter, yaitu 4 pasang. Nah, untuk memakan di puter ini ngajarinnya ya seperti yang saya sampaikan kemarin, cara menitipkan anakan perkutut ke puter itu bagaimana. Di sistemnya kalau puternya belum pernah dititipin anakan perkutut, ya dilatih dengan cara apa? Telur puter itu dipecah, dibersihkan, cangkangnya dikembalikan, kita taruh anakan perkutut di situ. Ya, intinya memanipulasi puter tersebut biar puter tersebut menyangka bahwa telurnya menetas. Caranya seperti itu. Waktunya pagi hari. Yang paling bagus itu pagi hari untuk penitipan anakan perkutut ke puter tadi. Ya, jadi sistemnya seperti itu. Nah, untuk penyampaian dari puter, kalau Anda pakai puter, itu yang saya pakai adalah sistem agak kecil. Jangan nyapeh anakan perkutut yang dititipin puter itu dalam kondisi sudah agak besar, karena akan terlalu manja. Manjanya gimana? Perkutut yang sering diloloh puter dari kecil itu kan makannya maksimal full ya. Kita tahu sendiri kan, postur perkutut dan puter sangat jauh berbeda. Ketika ngeloloh anakan kutut pun, puter ini akan ngeloloh semaksimal mungkin, akhirnya kenyangnya maksimal. Nah, ketika itu ngelolohnya sampai bodol, saya juga pernah ngecek soalnya sampai bodol, Anda baru sapeh dengan harapan apa? Dengan harapan ketika nyapehnya agak besar nanti malah bagus. Ternyata itu tidak efisien teman ya. Saya lakukan beberapa kali malah manja, malah makannya susah. Akhirnya saya punya teknik apa? Saya nyapeh dari puter itu anakan kurang lebih umur 1 bulan ataupun 1 bulan kurang. Ini malah efektif ya, efektif sekali. Karena apa? Dia kalau orang semego-semego nih makan banyak-banyaknya. Nah, disitulah ketika kita bisa dari puter, dia pun masih memiliki nafsu makan yang besar. Nah, akhirnya saya kolonikan dan alhamdulillah teratasi. Nah, untuk mitos cacing diputar teman, Anda kalau pakai empon-empon yang seperti saya sampaikan ini agak netral. Saya selama pakai empon-empon nggak pernah pakai obat cacing. Ataupun untuk perawatan diputer, Anda bisa kasih obat cacing itu 1 bulan 2 kali. Ya, ketika habisnya mau loloh itu kasih obat cacing, insya Allah terhindar dari cacing. Oke teman. Sekian sistem percepatan yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam kutut, sobat patut.